Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi di channel YouTube saya. Hari ini kita akan bahas terkait kisi-kisi ASTS untuk materi titrasi asam basa. Sebelum kita mulai agenda bahas kisi-kisi ini, sama-sama kita mulai dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini ada sekitar 25 kisi-kisi dari 35 soal ASTS yang saya buat. Nah, 30 soal ini beberapa hitungan, beberapa teori seperti itu. Kita langsung masuk saja kisi-kisi yang pertama agar efektif pembahasan ini. Kisi-kisi yang pertama, nanti kalian diminta untuk menggunakan rumus A M1 kali V1 sama dengan B M2 dikali V2. Nanti ditanyanya salah satu volumenya. Atau bisa juga ditanya molaritasnya, kayak nomor 4. Intinya, kalian menggunakan rumus A M1 V1 sama dengan B M2 V2. Kita coba contohkan soal-soal yang dimana kalian ditanya molaritasnya atau volumenya. Saya sudah siapkan soalnya. Kurang lebih seperti ini. Seperti penugasan mandiri yang ada di MKBM halaman 132. Nah, di sini ada 2 senyawa, ada H2SO4 sama NaOH. Nah, tadi kita sudah sepakat bahwa rumusnya adalah A, kita pakai yang inisial M aja kali. VA sama dengan B, MB, VB. Nah, yang mana asam, yang mana basa? Yang asam yang depannya hidrogen, ini asam. Dan yang ini basa, NaOH-nya. Berarti kita sudah bisa tentukan berapa jumlah A-nya, berapa jumlah molaritasnya, volumenya, dan sebagainya. Mari kita coba tentukan. Yang ditanya adalah molaritas asam. Ini adalah hal yang normal. Molaritas asam ditanya. Seperti itu. Berarti nanti yang ditanya adalah MA-nya. Nah, mari kita coba. Diawali dengan huruf A. A itu adalah jumlah hidrogen yang ada di asam, sehingga nilai A-nya sama dengan 2. Kemudian molaritas asamnya tadi yang ditanya. Volume asamnya adalah 10 mili yang di depan sini. Insya Allah sudah disediakan semua angkanya. 10 mili, kemudian sama dengan B-nya adalah jumlah OH-nya. Jumlah OH-nya 1, kemudian molaritas basanya sebelah kanannya 0,1 dan dikali VB-nya. VB-nya ini adalah rata-rata dari ketiga percobaan. Sehingga kalau dirata-ratakan menjadi 5 mili. Caranya adalah dijumlahkan seluruhnya, kemudian dibagi 3. Sehingga di sini nilainya 5 mili VB-nya. Nah, kita hitung. 1 dikali 0,1 dikali 5 hasilnya 0,5. Kemudian 2 dikali 10 hasilnya 20 MA. Maka MA sama dengan 0,5 dibagi 20. 5 dibagi 2, 2,5. Karena nolnya ada 2 berarti 0,025 molar. Selesai. Ini yang pertama. Betul ya, insya Allah ya. 5 dikali 20. Kita coba cek. 0,5 dibagi 20. Tambah. Ya, betul. Oke. Soal seperti ini cukup banyak nanti kalian bakalan mendapatkannya. Seperti itu. Sehingga dipelajari aja. Setidaknya di dalam kisi-kisi kalian bakalan dapat
nomor 1, nomor 4, kemudian nomor 12, 18, 19, dan sebagainya. Banyak banget. Nah, begitu pula di bawah-bawah sini nih. Nanti banyak yang menggunakan rumus tersebut. Salah satunya ini. Rumusnya. Tapi kalau yang nomor 23, kalian harus nyari molaritasnya terlebih dahulu. Seperti itu. Itu kisi-kisi yang pertama. Kisi-kisi yang kedua. Kisi-kisi yang kedua adalah kita lanjutkan untuk soal yang tadi kita selesaikan terlebih dahulu kali ya. Nah, kemudian kita diminta buat nulis persamaannya, tanggung nih, biar sepaket semuanya. Persamaannya adalah H2SO4 ditambah NaOH. Nah, cara mudahnya adalah kalau di sini hidrogennya ada 2, berarti OH-nya harus dikali 2 juga. Nah, sehingga reaksinya menjadi yang depan digabungkan dengan yang depan, yang depan digabungkan dengan yang belakang digabungkan dengan yang depan. Sehingga Na-nya ada 2, Na2, SO4. Kemudian ditambah H2O. Nah, di sini ada angka 2. Inilah persamaan reaksi untuk H2SO4 ditambah NaOH. Terakhir, indikator apakah yang akan digunakan pada titrasi tersebut? Di sini terdiri dari asam kuat dicampur basa kuat. Dicampur basa kuat. Maka indikator untuk asam kuat dan basa kuat, sebenarnya indikator itu ada 2. Perhatikan. Nah, indikator yang biasa digunakan yang 9, indikator yang biasa digunakan pada titrasi asam kuat dan basa kuat adalah phenolphthalein atau PP. Sehingga jawabannya adalah phenolphthalein atau PP. Atau PP. Seperti itu. Nanti pertanyaan indikator juga ada. Hingga kalian harus hafalkan indikator apa yang tepat untuk titrasi-titrasi tersebut. Seperti itu. Nah, mari kita lanjutkan. Kisi-kisi yang kedua. Kisi-kisi yang kedua ada massa nanti. Nah, sama MR. Kemudian ada massa sama MR. Kemudian kalian menentukan salah satu volumenya, volume basanya. Nanti massanya massa asam sama MR. Nah, dari rumus ini kalian bisa rubah M kali V itu sama dengan massa per MR. Karena dua-duanya sama-sama rumus mol. Mol sama dengan mol. Nah, ada yang menulis GR per MR, namun GR itu satuan. Maka izinkan saya nulis massa per MR. Agar kalaupun mau disimbolkan, simbolnya M kecil. Massa per MR. Seperti itu. Nanti tinggal diganti doang. MR-nya nanti udah dikasih tahu, yang ditanya adalah VB-nya. Kurang lebih seperti itu. Untuk yang nomor 2. Jadi turunan dari rumus AMAVA sama dengan BMBVB. Cuman diganti MAVA-nya diganti jadi massa per MR. Seperti itu. Nah, kemudian yang nomor 3. Nomor 3 menurut saya ini L3-nya. Paling unik atau paling sulit di antara soal-soal titrasi yang ada di sini. Nah, contoh soalnya sudah saya berikan. Nanti yang ditanya adalah MR atau AR salah satu X. Misal, kalau mau di sini misalkan MR-nya nih. Ini kita bahas nomor 3 ya, XOH. Nah, kalau kalian mau nyari AR salah satunya, ARX-nya, maka kalian nyari MR-nya dulu. Karena yang ditanya kan ARX nih ntar. Nyari MR-nya dulu. Misal, kita ketemu MR-nya 41.
Maka kita cari ARX-nya. Jadi jangan bangga atau jangan jangan sudah senang. Wih, udah dapet nih MR 41, jawaban 41. Padahal itu pengecoh. Nanti pilihan gandanya ada pengecohnya 41 misalkan. Padahal yang saya minta adalah yang 24 ini. Seperti itu. Nah, kalian cari dulu. XOH terdiri dari X, O, dan H. Maka cari ARX, ARO, dan ARH. Sehingga 41-nya dimasukin ke MR, yang dicari ARX, ARO-nya nilainya 16, ARH-nya nilainya 1. 16 tambah 1, 17. Sehingga di sini sebenarnya 41 sama dengan ARX ditambah 17. 17-nya pindah ruas. Dari penjumlahan jadi pengurangan. 41 kurang 17, hasilnya ARX-nya 24. Seperti itu. Nah, yang didapat ntar 24 ini. Tapi kalian harus nyari pakai rumus yang warna hijau ini. Seperti itu. Untuk mendapatkan nilai MR-nya. Nah, contoh realnya nih. Ada di nomor 9. Pada proses titrasi sebanyak 0,74 gram, basa kuat LOH2 dinetralkan dengan 100 ml larutan HCl 0,2 molar. Massa atom relatif logam L adalah, nah di sini ada asamnya HCl, kemudian basanya itu LOH2. Maka kita cari dulu nilai MR-nya pakai rumus A MA VA sama dengan B massa per MR. Di sini yang ketahui masanya adalah basanya, maka yang dirubah adalah rumus MBVB-nya. Yang awalnya rumusnya adalah MAVA sama dengan B MBVB. Nah, MBVB-nya dirubah menjadi massa per MR. Seperti itu. Nah, dapat kita hitung, masukin A-nya 1 karena hanya cuma 1. Terus MA-nya 0,2 ada di soal. VA-nya 0,1. Kemudian B-nya 2 karena LOH 2 kali. Masanya 0,74. MR-nya yang ditanya. Dapatlah perhitungannya, MR-nya nilainya 74. Maka ketika MR dapat 74, dihitung sesuai hitungan tadi. Nah, kalau yang di atas ini OH-nya ada 1 nih. ARO ditambah ARH. Kalau di sini OH-nya ada 2, maka dikali 2 ARO, 2 ARH. Atau mau digabungin dulu, nggak apa-apa. ARO ditambah ARH, ntar dikali 2. Yang kayak gini. Mau yang kayak gini nggak apa-apa. Atau langsung dimasukkan di substitusi juga nggak apa-apa. Nah, dapatlah 40. Sehingga jawabannya 40 gram per mol D. Seperti itu. Dipelajari soalnya, dipahami tahapannya, cari MR-nya dulu baru cari AR-nya. Nanti yang ditanya AR Pak, bukan MR. Iya, yang ditanya AR bukan MR. Itu untuk kisi-kisi nomor 3. Kisi-kisi nomor 4 sama kayak nomor 1. Kemudian kisi-kisi nomor 5, titik ekuivalen pH. Titik ekuivalen pH ada di sini. Bukan. Setidaknya titik ekuivalen pH itu ada 2, ada 3 sih. Yang pertama, kalau dia titrasi asam kuat oleh basa kuat, maka titik ekuivalen pH-nya sama dengan 7. Kalau dia titik ekuivalen pH-nya itu asam lemah dicampur basa kuat oleh basa kuat, maka pH-nya di atas 7 atau antara 8 sampai 9. Dan yang terakhir, kalau dia basa lemah asam kuat, lihat perhatikan yang kuat siapanya. Asamnya, maka pH-nya di bawah 7. Kisarannya antara 5 sampai 6. Ini titik ekuivalen pH. Dihafalin aja, nanti ada di sana. Atau dilihat grafiknya kalau ada grafiknya. Kalau ada grafiknya, kalian hafalkan yang itu. Itu titik ekuivalen pH. Nomor 6. Nomor 6 ini percobaan titrasi. Nanti yang saya uji adalah alat. Alatnya apa aja di percobaan titrasi. Seperti itu.
Kan alatnya banyak tuh ya. Ada Erlenmeyer, buret, kemudian statif dan klem, kemudian ada corong, ada apa lagi tuh? Misalkan ada gelas kimia juga bisa, buat bawahnya, buat wadahnya, dan sebagainya. Atau PP bahannya, dan sebagainya. Jadi alatnya nanti akan diuji, tapi dalam bentuk tulisan. Nah, ini nyambung sama kisi-kisi nomor berapa nih? Kisi-kisi nomor 21. Ini bukan alat uji elektrolit nih, saya salah nulis. Harusnya alat titrasi asam basa. Asam basa. Gitu. Nah, kalau ini dalam bentuk gambar. Kalau tadi dalam bentuk tulisan. Nah, kalau yang nomor 21, kalian pilih 4 gambar dari 6 gambar. Dari 6 gambar yang disediakan. 6 gambar yang disediakan. Kayak gitu. Pilih 4 gambar dari 6 gambar yang disediakan. Kalau ini pilih 1 tulisan dari 4 opsi. Dari 5 option pilihan ganda. Lanjut ya. Kemudian nomor 7, pengertian tentang titik. Titik itu ada 2. Ada titik akhir titrasi sama titik ekivalen. Nah, titik akhir titrasi kalian bisa hafalkan di sini. Ini dia. Yaitu ketika jumlah mol H+, ingat jumlah mol H+ sama dengan jumlah mol OH-. Diingetin. Kemudian kalau titik akhir titrasi adalah di mana indikator berubah warna. Dihafalin tuh. Karena nanti dua-duanya akan keluar jawabannya atau soalnya. Seperti itu. Next. Kemudian reaksi penetralan. Reaksi penetralan ada di sini. Ini reaksi penetralan, reaksi antara asam ditambah basa menjadi garam ditambah air. Seperti itu. Kemudian lanjut tabel, isinya volume. Jangan lupa dirata-ratain dulu baru dihitung pakai rumus. Nomor 9, 10, 11 itu sama semua. Bedanya sama nomor 1, 4, 12 apa sih Pak Hendi? Sama nomor 9, 10, 11. Bedanya kalau nomor 1 dia nggak pakai tabel. Contohnya ini nih. Kalau nomor tadi 8, 9, 10 ya? 9, 10, 11 itu pakai tabel. Contohnya yang ini. Ini pakai tabel. Kalau yang ini enggak. Oh, berarti 1 sama 2 dua-duanya keluar, iya. Dua-duanya keluar. Misalkan nih, kalau yang nggak pakai tabel, kalian nggak perlu ngerata-ratain. Kalau pakai tabel, kalian harus rata-ratain volume NaOH-nya. Nah, misalkan ini yang nggak pakai tabel dulu, saya contohkan. Di sini kan rumusnya masih sama tuh. A MA VA sama dengan B MB VB. Nah, A-nya berarti H-nya. Jumlahannya 1. 1, molaritasnya ditanya. Oh, sering banget ditanya molaritas ya Pak Hendi? Iya. Konsentrasi HCl ditanya molaritas asamnya. Molaritas asam dikali volumenya sebelah kiri dari HCl-nya 10 sama dengan B-nya 1 karena OH-nya cuma 1, molaritasnya 0,1 di sebelah kanannya. Yang ini. Volumenya disediakan 12,5. 2. Maka jadinya 12,52. Sehingga kita hitung MA sama dengan, nanti hitungannya gampang kok, nggak usah pakai kalkulator bisa. Ini kan jadinya 1,252
dibagi 10 lagi deh. Maka hasilnya adalah 0,1252 molar. Nah, jawabannya ini untuk nomor 1. Sedangkan untuk nomor 2 masih sama, yang ditanya adalah konsentrasi dari asamnya. Nah, ini unik nih. CH3COH nilai H-nya cuma 1 yang di ujung doang. Jadi bukan ada 4, sehingga perhitungannya seperti ini. Saya khawatir kalian salah. A-nya kan rumusnya kan A MA VA sama dengan B MB VB. Kenapa sih Pak Hendy tulis rumus mulu biar kalian inget? Nah, nilai A-nya bukan 4, melainkan 1. Karena CH3COH dia kalau bereaksi ngehasilin kalau bereaksi ion ngasilin CH3COO- ditambah H+. H+-nya cuma 1. Maka nilai A-nya 1. Molaritasnya yang ditanya. Kemudian volume asamnya nilainya 25. Lihat di tabel volume CH3COH-nya. Kemudian B-nya 1, NaOH-nya. Kemudian molaritasnya 0,05 ada di sebelah kanan dari NaOH-nya. Volumenya dirata-ratain dulu. Kurang lebih nilainya 20. Yang ini 20 mili rata-ratanya. Nah, kita hitung molaritas asam sama dengan 0,5 dikali 20, hasilnya 1 ya. 1 dibagi 25 gitu. Berarti 1/25 nilainya 0,04 molar. Berarti konsentrasi CH3COH-nya adalah 0,04 molar. Tuh, kita latihan mulu terkait ini ya. Nah, alhamdulillah. Cukup, kita lanjut ke kisi-kisi nomor selanjutnya. 13. Diketahui grafik yang ditanya adalah larutan dan indikatornya. Nah, sekarang masuk ke grafik. Yang diketahui grafik. Contohnya ada nggak ya? Semoga ada. Oh, ini misalkan. Di sini ada grafik. Titik awalnya adalah 13. Ya, 13 ke atas. Kemudian titik akhirnya adalah ini 3 atau 4 lah. 1, 2, 3, 4. Nah, kalau dia awalnya 13 berarti dia masuk ke, kita tentuin jenis nih. Jenis titrasi asam basanya. Berarti dia terdiri dari basa kuat. Nah, yang bawahnya adalah oleh. Nulisnya oleh, karena nilainya adalah 3 atau 4, dia termasuk asam lemah. Oleh asam lemah. Oke, kita ambil kesimpulan dulu. Kesimpulan. Kalau dia nilainya 13 atau berapa ya? 12 deh. 12 atau 13 lah. Dia termasuk basa kuat. Kalau dia nilainya 11 atau 10 jarang. 11 atau 10 boleh lah. Dia termasuk basa lemah. Kalau nilainya 4 atau 3, dia termasuk asam lemah. Kalau nilai pH-nya 1 atau 0 lah misalkan, atau 2, dia termasuk asam kuat. Nah, itu ciri-cirinya. Nah, lanjut, jawabannya basa kuat oleh asam lemah. Nah, nanti untuk soal yang tadi kisi-kisi nomor 13, kalian diminta basa kuatnya apa? Misalkan saya tulis di sini NaOH. Nanti lihat pilihan ganda yang basa kuat yang mana. Kemudian yang asam lemahnya siapa? Misalkan saya tulis di sini CH3COH. Nah, kalian nanti nebak ininya.
nebak NaOH sama CH3COH-nya di pilihan ganda. Cari yang basa kuat di antara pilihan ganda yang ada. Seperti itu. Kemudian tulis indikatornya. Kalau basa kuat oleh asam lemah, berarti yang kuat basanya. Maka indikatornya adalah yang kuat basanya. Maka indikatornya adalah phenolphthalein atau PP. Maka indikatornya adalah phenolphthalein atau PP. Indikatornya adalah phenolphthalein atau PP. Gitu. Nah, itu untuk soal kisi-kisi nomor berapa tadi? 13. Kemudian kalau grafik sama sifatnya tadi, kalau sifatnya itu asam sama basanya, asam lemah, asam kuat, basa lemah. Kalau tadi larutannya adalah NaOH, CH3COH, NH4OH dan sebagainya. Jadi nomor 14 sudah bisa. Kemudian nomor 15 hitungan tapi dari grafik. Nanti di grafik itu ada nilainya. Ini kan nilainya ada nih, volumenya. Volumenya 40. Kalian ambil volumenya itu dari grafik, bukan dari tulisan. Kan kalau yang ini kalian ngambil angka nilainya itu dari tulisan sama dari tabel. Nomor 1 dari tulisan 12,52, nomor 2 dari tabel. Tapi nanti titik ekuivalennya, volumenya kamu ngambilnya dari grafik yang menuju ke titik ekuivalen. Misalkan ini berarti volume titrannya adalah 40 gitu, atau volume dari NaOH-nya. Seperti itu. Sehingga ini misalkan contohnya ini nih. Ada lagi nggak ya contohnya ya? Volumenya. Nah, ini misalkan. Di sini kita coba perhitungannya. Nggak usah ngeliatin pertanyaannya, kita lihat perhitungannya. Di sini ada 50, ada 0,1. Kemudian misalkan awalnya itu asam. Asamnya misalkan di sini ada asam kuat HC. Ini misalkan ya. Ini lagi ngobrol misalkan. HCl-nya nilainya 0, bukan 0, awalnya berapa nih kita? HCl-nya 0. Nah, yang dimasukin tadi yang ini nih. HCl-nya misalkan 10 mili. Nah, terus kalian tentuin molaritas dari HCl-nya. Dilihat dari sini, sehingga yang dimasukin nilai volume basanya itu ini. Molaritas basanya itu ini. Kalau pakai rumus AMA VA sama dengan B MB VB, maka yang dimasukin angka 0,1 itu ini, kemudian VB-nya di sini. Jadi kalian ngelihat volumenya dari grafik. Seperti itu. Itu untuk nomor 15. 16 indikator tadi udah. Oh ya, indikator satu lagi yang belum saya kenalkan namanya metil merah. Apa udah tadi ya? Ini dia. Indikator yang biasa digunakan pada titrasi asam lemah. Lihat nih, asam lemah sama basa kuat. Tadi namanya phenolphthalein. Asam lemah sama basa kuat phenolphthalein. Pokoknya kalau yang kuat basanya phenolphthalein. Kalau metil merah itu untuk sini nggak ada. Metil merah itu untuk basa lemah X basa lagi asam kuat. Asam kuat. Seperti itu. Nah, lanjut ya. Kemudian ada PG-nya yang grafik. Oh, dibalik doang. PG-nya ntar grafik dicari. Nah, yang ini nih, nomor 20 nih. Saya harus bahas ini nih. Karena ini penting. Tahapannya adalah kamu nyari pH ekuivalennya. Ekuivalennya dari grafik, dilihat aja dari grafik. Pokoknya yang nunjukin ekuivalen itu pH-nya. Contoh, di sini misalkan pH-nya 8 tuh. Kemudian
Di sini pH-nya ekuivalennya 7. Tuh. Nah, jadi tentuin dulu itunya, pH ekuivalennya. Kemudian nanti yang ditanya adalah pKa. pKa itu adalah setengah dari pH ekuivalen. Sebenarnya perhitungannya menggunakan ekuivalen. Sebenarnya perhitungannya menggunakan rumus buffer atau penyangga. Tapi karena kalian belum masuk ke rumus buffer atau penyangga, maka saya gunakan rumus ini. Gitu. Cari aja yang mendekati atau yang kira-kira. Seperti itu. Kemudian nomor 21 udah dibahas. Nomor 22 tentukan jenis titrasi, tapi pakai deskripsi kurvanya, bukan pakai gambar, pakai deskripsi. Kemudian nomor 23 dicari dulu molaritasnya pakai rumus itu jelas banget insya Allah. Ada massa sama volume. Volumenya dirubah ke liter, dirubah ke mili. Nanti saya berikannya liter. Kemudian pakai rumus titrasi. Nomor 24 pernyataan yang benar tentang titik ekuivalen, indikator dan kurva. Tiga-tiganya ditanya. Kemudian nomor 25 indikator yang tidak tepat. Indikator yang tidak tepat adalah indikator yang range pH-nya tidak masuk ke dalam titik ekuivalen. Nah, itu kisi-kisi dari titrasi asam basa. Baik, selanjutnya saran saya, kalian coba kerjakan soal berapa nomor nih? 1 sampai 10. Ini dia, nanti coba saya kirim di grup Telegram untuk latihan soal ASTS. Paling itu yang bisa saya sampaikan hari ini. Mohon maaf kalau saya salah. Sama-sama kita sudahi dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Subhanakallahumma wabihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.